Halo, jumpa lagi dengan saya Jupai Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Saya Jupai ingin melanjutkan cerita yang kemarin ya teman-teman. Yang cerita kemarin itu waktu ada di majikan pertama. Nah gini teman-teman, setelah saya dapat notis dan saya disuruh keluar hari itu, hari lainnya lagi baru tanda tangan, itu tanda tangan 1 bulan di situ, 1 bulan dalam keadaan 1 bulan bekerja di situ karena majikan nggak mau ngasih uang, jadi notisnya notis 1 bulan. Nah berhubung di situ saya bekerja ya, akhirnya saya bekerjanya tetap biasa-biasa aja, mau dikomplain mau apa terserah. Lagian juga saya juga mau pergi dari situ ya teman-teman, ngapain juga kita baik-baik, kita sudah baik tetap dikasih notis. Orang kurang 2 bulan aja udah selesai, mereka nya nggak sabar karena mereka itu nggak mau ngasih saya surat kontrak, maksudnya apa, surat finish gitu loh. Jadi kan dia pikir itu saya nggak bisa mencari majikan baru lagi kalau diputusin kerja tanpa ada surat finish kayak gitu. Tapi alhamdulillah nasib baik masih berkehendak sama saya. Nah selama kerja di situ ya intinya kerja lah ya teman-teman ya. Nah habis itu terus sudah 1 bulan saya di situ, notis 1 bulan. Saya kemas barang semuanya, lalu saya kemasnya dalam koper udah rapi banget teman-teman. Saya kan nggak tahu kalau mau dicek. Nah setelah harinya itu mau pergi, siangnya itu pergi sekitar jam 10-an. Dari jam 7 aku harus nyiapin makanan untuk mereka dulu. Habis itu terus bos itu ngecek koper-koper aku, koper aku semua, di bajunya, kantong baju semuanya dicekin satu-satu. Akhirnya kan berantakan lagi ya teman-teman, dah kerja 2 kali. Setelah itu saya sudah dicek kopernya, saya pergi ke dalam ganti baju, terus baju yang tadinya buat kerja sama saya tak buang. Setelah itu saya masuk ke kamar mandi ganti baju, terus bos perempuan saya keluar, bos perempuan bilang, coba kamu berdiri, tas kamu ditaruh di meja, saya cek semuanya. Daripada saya berdiri di sini ada suami kamu, lebih baik kita ke kamar mandi. Dan akhirnya saya sama bos perempuan ke kamar mandi. Terus habis sudah di kamar mandi, bos saya itu meraba-raba saya, terus suruh buka, tapi belum dibuka, cuman suruh dibuka kayak gini, dibuka kaosnya, di keatasin. Oke, saya buka. Daripada dia itu masih meraba-meraba, akhirnya apa teman-teman, saya buka kaos saya, terus semuanya dia diraba, terus saya cuman pakai kaos dalam aja sama BH, cuman masih pakai celana. Nah terus dia masih ngeraba juga di kaki saya. Terus saya bilang, apa perlu saya telanjang? Saya ikhlas karena kamu juga perempuan, saya nggak malu. Aku bilang kayak gitu, saya akan telanjang, silakan digeledah semuanya, jangankan suruh telanjang bulat, saya pun mau karena saya orangnya jujur apa adanya, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya bos perempuan sudah saya percaya. Habis itu keluar, setelah keluar dia tinggal ngecek sepatu saya, tinggal ngecek tas tenteng saya, tas pinggang saya, terus dicek semuanya, dicek semua dan detail. Habis itu udah keluar dek, kayak ditendang sama kayak anjing, kayak binatang ditendang, pok, langsung jebret, pintunya ditutup, dikunci. Nah setelah itu dalam perjalanan saya keluar dari majikan itu, di tengah perjalanan sekitar 2 jaman lah, saya akan berjalan dari rumah majikan, niatnya mau ke rumah agen, mau ke tempat agen, tapi dipikir-pikir, nah akhirnya teman saya nelpon saya, udah kamu ke agen saya aja, nanti dibantu prosesnya, nggak usah proses di agenmu situ. Oke. Dalam perjalanan saya pergi nemuin teman saya mau ganti agen saya yang itu telepon saya, ini majikan kamu udah nunggu di sini, cepet, udah lama dia nunggu di sini. Terus saya bilang, nungguin saya ngapain? Aku kayak gitu, ini mau ngasih tiket sama gaji kamu
belum dikasih katanya. Kenapa tadi nggak dikasih? Kalau dia mau ngasih sama saya, kenapa nggak dikasih ke saya tadi? Dia mau ngasih sini, mau pamitan sama kamu, mau berpamitan, mau perpisahan kayak gitu. Kenapa harus berpisah? Tadi juga udah ketemu di sana kok. Saya nggak mau nemuin majikan saya titip uang saya di situ ya Miss, saya bilang kayak gitu sama agen saya. Kalau dia tetap minta mau ketemu sama saya untuk yang terakhir kalinya, tapi saya tahu kelicikan majikan saya nanti mengungkit ini itu di agen saya yang kiranya saya tidak memperlakukan. Jadi lebih baik saya menghindar. Dan akhirnya besoknya lagi saya baru datang ke tempat agen saya ceritakan semua. Terus akhirnya agen saya tahu kalau majikan saya itu orangnya seperti apa. Tadinya dia itu mau belain majikan saya, dan akhirnya saya ambil uang saya, gaji saya, terus saya keluar dari agen situ, selamat tinggal gitu sama agen situ. Dan saya bilangnya saya mau proses lagi, tapi saya mau lewat agen lain. Karena kenapa saya melalui lewat agen lain? Karena agen situ nyuruh aku pulang ke Indonesia, nyari majikan dari Indonesia. Jadi saya nggak mau, gitulah teman-teman. Lebih baik saya cari agen lain. Katanya saya nggak bisa cari majikan kalau nggak pulang proses lagi ke PT. Nah berarti kan saya dibohongin, karena mereka itu bekerja sama dengan majikan saya, karena majikan saya tidak kepingin saya kerja di sini lagi gitu. Saya tahu sama majikan lama saya, tapi alhamdulillah Allah ada di pihak saya. Semua berjalan dengan lancar. Saya ambil gaji saya dari agen, terus saya keluar dari situ. Saya pergi ke agen teman saya, alhamdulillah di sana lalu saya dapat majikan baru, meskipun nunggu visanya lama, tapi ya alhamdulillah selama saya di situ juga saya tinggal di agen situ terus sambil menunggu visa. Karena di Hong Kong itu dulu kan boleh nunggu visa di Hong Kong selama 1 bulan, tetapi kita harus pergi ke Cina untuk mengambil visa baru, ya seperti beli visa kayak gitulah ya teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini saya nggak tahu. Nah setelah itu saya ambil ke Cina, terus saya tinggal di Hong Kong 1 bulan, ya cuman main-main, tidur, makan kayak gitu di rumah agen. Tapi ya saya juga bayar di situ, nggak gratis. Nah setelah itu berjalanlah 1 bulan, visa lah habis juga. Tapi visa saya belum, visa yang dari majikan di Hong Kong belum turun juga. Dan akhirnya di akhir visa saya sudah kadaluarsa, saya disuruh, agen saya suruh pergi ke Makau untuk beberapa hari di sana sambil menunggu visa majikan saya yang kedua turun kayak gitu. Majikan yang baru turun gitu visanya. Tapi karena berhubung sudah kadaluarsa mungkin ya, jadi saya berangkat ke Makau, tapi di imigrasi Hong Kong saya lolos, tapi setelah di imigrasi Makau saya akhirnya dicegat. Nah ya disitulah nanti saya akan lanjut lagi ya teman-teman untuk cerita berikutnya, kelanjutannya. Jika ada waktu insya Allah saya akan bercerita lagi tentang gimana kelanjutannya perjalanan saya, suka duka saya untuk mengadu nasib di negara orang. Insya Allah juga kita selalu diberi nasib yang baik kalau kita selalu di jalur yang baik ya teman-teman. Intinya ya kita tidak boleh lengah dari Allah dan doa-doa kita. Insya Allah kemanapun kita melangkah, kalau kita selalu berdoa dan ingat sama yang kuasa, insya Allah kita selalu diberi jalan yang mudah dan dilindungi oleh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti perjalanan hidup lah, namanya juga kadang ada susah, ada suka, ada bahagia, ada sedih. Ya itulah lah teman-teman.
perjalanan saya. Sungguh menyenangkan dan sungguh nikmat ujian Allah teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman, next insya Allah saya akan lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.